Pernah nggak kalian terjebak dalam percakapan manipulatif dengan seorang narsisis? Sudah pasti pernah lah ya. Baik di rumah, di kampus, tempat kerja, atau area-area publik lainnya. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya punya bos yang manipulatifnya tingkat dewa. Tentu saja kesan pertama dia sangat charming, family man yang energik dan penuh perhatian. Ramah, asyik gitu orangnya. Hari pertama masuk kantor, kita para staf baru ditraktirin makan seafood. Keganjilan mulai muncul pelan-pelan. Seperti dia nelpon ibunya di tengah-tengah meeting. Bilang kalau dia sayang, terus suruh jaga kesehatan, dan seterusnya. Dan ini nggak sekali dua kali, tapi sering banget di awal-awal saya baru masuk kerja. Waktu itu saya juga belum tahu binatang apa itu NPD. Tapi radar saya agak ding-ding-ding, red flag. Kemudian teman divisi lain melaporkan ke saya, tahu nggak lo, tadi gue satu lift sama bos lo. Dalam lift, dia sama teman lo itu, maksudnya teman satu divisi saya yang jadi cecunguk flying monkey-nya, di dalam lift mereka tuh diem, nggak ngomong apa-apa. Tapi begitu start keluar lift, langsung kayak action. Dia ngomong, jelasin apa gitu nggak jelas sambil tangannya sangat ekspresif. Hah, kok bisa gitu? Terus gue lihat emang ada kepala perusahaan dan pejabat lain di sekitar situ. Oh, jadi maksudnya ngasih lihat kalau dia itu seorang profesional yang wow gitu. Dan iya, dia awet banget di kantor itu sampai lebih dari 10 tahun. Saya sendiri sangat bersyukur bisa hengkang 10 bulan kemudian. Orang manipulatif itu ya termasuk si narsisis ada di mana-mana. Tingkatannya pastinya bervariasi juga. Ada yang geragas banget dan emang menyatu dengan kepribadiannya kayak orang dengan NPD. Dulu saya begitu naif berpikir setiap orang pasti ada baiknya. Ia baik buat dia, buruk ke orang lain. Dan dia nggak peduli sama sekali selama dia dapat untung. Kalau dipikir-pikir, si mantan bos saya itu ya ada sisi kebaikannya, tapi manipulatifnya juga kencang. Malah lebih berat manipulasinya ketimbang baiknya. Dia tahu saya suka seafood, dia tahu saya penyayang orang tua, makanya di love bombing dengan dia memunculkan dirinya sebagai seseorang yang mirip dengan saya. Apakah saya tertipu? Oh, jelas sekali. Saya masih polos dan belum paham tentang gangguan ini. Apakah saya menyesal? Sebenarnya pada akhirnya sangat sedikit hal-hal yang saya sesali. Karena begitu melihat lagi, ya memang kayaknya jalannya harus begitu. Jalan keselamatan saya muncul dengan saya menciptakannya sendiri. Dan terbukti silih berganti bos dan rekan kerja toksik, akhirnya kan kita baik-baik aja. Karena memang kerjaan kita bagus dan kita attitude-nya juga baik. Terus ketika kita nih, kayak situasi saya di atas, nggak bisa langsung pergi, harus menghadapi si narsisis yang manipulatif sehari-hari. Capek juga dong. Nah, di episode kali ini saya akan berbagi tips menggunakan kalimat-kalimat untuk membantu kalian melindungi diri dari manipulasi si narsisis, agar bisa mendapatkan kembali kendali atas hidup kalian. Yuk kita mulai. Yang pertama, itu bukan masalah saya. Kalimat ini sangat kuat karena menetapkan batasan kalian yang jelas. Narsisis seringkali mencoba mengalihkan masalah dan tanggung jawab mereka kepada orang lain. Kalau kalian pakai ini sebagai jawaban ke mereka, kalian nunjukin kalau kalian enggak mau dimanipulasi atau dibebani dengan masalah yang bukan punya kalian.
Narsisis akan terus berusaha melibatkan kalian dalam situasi yang sebenarnya bukan urusan kalian. Dan ingat, no reaction. Nggak perlu ikut permainan mereka. Yang kedua, saya enggak berhutang apapun sama kamu. Kalimat ini akan mengakhiri segala upaya si narsisis untuk mengambil keuntungan dari kalian, baik secara emosional maupun finansial. Narsisis seringkali menciptakan situasi di mana kalian merasa berhutang sesuatu sama mereka. Entah itu hutang yang nyata atau hayalannya. Ini akan melumpuhkan si narsisis karena salah satu alat manipulasi utama mereka adalah menciptakan ketergantungan dan rasa berterima kasih, sehingga kalian merasa terikat selamanya. Bahkan pikiran kalau kalian harus menjauhkan diri dari mereka pun dapat menimbulkan kesedihan, rasa bersalah, dan komitmen kalian sama narsisis. Nah, coba ingat lagi, kalian pasti begitu. Jadi kalimat ini kayak membuyarkan kekuatan mereka untuk memanipulasi. Yang ketiga, dunia nggak cuma berputar buat lo, nyet. Silakan ganti nyet dengan bung atau nyonya, terserah kalian. Narsisis punya pandangan egosentris tentang dunia. Percaya bahwa mereka adalah poros semesta. Semua orang harus mengelilingi untuk melayani mereka. Kalimat ini adalah cara langsung untuk mengingatkan mereka bahwa mereka bukanlah pusat alam semesta dan bahwa orang lain juga punya kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran masing-masing. Kalimat ini menantang rasa superioritas mereka dan mudah-mudahan mereka paham kalau mereka nggak dapat mengendalikan segalanya. Lihat deh, ungkapan ini akan bikin mereka nggak stabil. Dan mereka bahkan mungkin nuduh balik memproyeksikan kalau kalianlah yang egois. Nah, jangan bingung atau linglung ya. Jangan jatuh ke dalam perangkap ini. Jangan biarkan mereka bikin kalian meragukan diri sendiri. Yang keempat, jangan ganti topik. Balik lagi ke hal tadi. Narsisis sering mengalihkan topik atau pembicaraan untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka atau untuk mempertahankan kendali. Dengan pakai kata-kata tadi, kalian jaga agar percakapan tetap fokus pada masalah yang sedang kalian omongin dan mencegah mereka menyimpang. Dan biasanya reaksi mereka kalau kalian begini, mereka akan marah. Ingat kan kalau mereka marah itu tandanya apa? Ya, tandanya kalian udah berhasil nyakitin mereka. Mereka sadar bahwa mereka nggak bisa memanipulasi kalian sesuka hati. Kalau mengubah topik nggak berhasil, mereka akan lebih agresif, menghina, mengalihkan kesalahan, atau bilang kalau kesalahan kalian jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Yang kelima, saya sibuk atau saya nggak punya waktu. Narsisis maunya memonopoli waktu dan perhatian kalian. Kalimat ini menetapkan batasan ketersediaan kalian dan mencegah kalian dikendalikan oleh tuntutan mereka yang gak ada habisnya. Kalian harus fokus ke prioritas dan kegiatan sendiri, sehingga menyulitkan narsisis untuk memanipulasi kalian agar selalu siap sedia untuk mereka. Narsisis itu minta diturutin semua kemauannya, dan gak terima jawaban enggak. I won't take no for an answer. Get it? Makanya sangat penting kalian itu tegas untuk melindungi ruang pribadi kalian. Karena apapun yang berhubungan dengan pertumbuhan pribadi kalian, narsisis akan mencoba mensabotase agar kalian enggak berkembang. Mereka akan mencoba mengarahkan perhatian kalian balik ke mereka. Kan dia pusat semesta dalam dunia hayalannya. Nomor 6, itu nggak benar atau kamu salah. Mereka akan selalu gaslight kalian, memutarbalikkan kenyataan, dan memanipulasi persepsi orang lain. Dengan nunjukin bahwa ada sesuatu yang salah atau mereka keliru,
kalian mempertahankan kebenaran dan menghindar dari pengaruh distorsi mereka. Hal ini sangat berguna ketika mereka mencoba mengubah narasi untuk nguntungin diri mereka sendiri. Keteguhan dan keyakinan kalian akan melemahkan si narsisis. Kalau kalian tahu apa yang salah, apa yang nggak benar, atau apa yang bohong, dan kalian ngungkapin dengan jelas tanpa rasa takut, hal ini akan menghancurkan narsisis. Meskipun mereka akan tetap berusaha ngeles, seperti biasa, kalian udah nunjukin kalau mereka nggak bisa memanipulasi kalian lagi. Yang terakhir, yang ketujuh, coba lebih sering bilang enggak, tidak, no. Ini kata sederhana, tapi seringkali paling efektif dalam menghalau manipulasi narsisis. Dengan tegas dan percaya diri bilang tidak. Hal ini nunjukin kalau kalian punya otonomi dan nggak akan menyerah pada taktik manipulasi mereka. Narsisis paling benci kalau permintaan, tuntutan, dan upaya manipulasi mereka ditolak. Setiap kali kalian menolak, itu pukulan bagi egonya. Kalian bahkan nggak perlu capek-capek buang energi untuk jelasin alasan atau mencoba meyakinkan dengan argumen. Karena kalau kalian terjebak untuk merespon panjang lebar and debre, yakinlah kalian akan masuk ke dalam permainan mereka lagi untuk membingungkan atau memprovokasi kalian. Mengatakan enggak berarti merebut kembali kendali atas keputusan kalian. Ini adalah kemenangan kalian. Ini berarti kalian udah paham bahwa untuk menjadi baik-baik saja, keputusannya selalu ada di tangan kalian. Nggak ada yang bisa nyakitin kalian kalau kalian enggak mengizinkannya. Bilang enggak adalah langkah pertama menuju kepulihan emosional, mendapatkan kembali otonomi, kemandirian, dan hidup kalian. Kalimat-kalimat di atas dan penggunaannya enggak menjadikan kalian seorang narsisis. Enggak sama sekali. Coba pikirin lagi, yang manipulatif siapa? Yang bohong siapa? Yang serong siapa? Yang nyolong siapa? Yang manfaatin orang siapa? Yang egois siapa? Ini adalah upaya perlindungan diri kalian setelah kalian sadar betapa berbahayanya mereka buat hidup kalian. Solusi terbaik menghindari manipulasi narsisis yang menjauhkan diri kalian dari orang-orang yang hanya ingin mengendalikan, mendominasi, dan menghancurkan mental kalian agar kalian terus berada di bawah kekuasaan mereka. Jangan mau terlibat lagi dalam permainan ini. Menjauh dan enggak ada kontak sama sekali adalah pilihan terbaik. Kalau kalian suka konten ini, please subscribe, like, dan komen. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Jika memerlukan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.